Mandami Bante, selamat siang, Namo Buddhaya Bante. Bante izin mau menanyakan tentang upakilesa yang kemarin Bante. Di sana ada disebutkan palaso yaitu kelancangan. Izin mau bertanya yang dimaksud dengan kelancangan di sini itu yang bagaimana ya Bante? Terima kasih Bante. Iya, itu berpasangan dengan maka. Maka itu pelecehan atau pengecilan atau peremehan nilai bajik yang orang lain telah miliki. Atau hal-hal baik apapun lah, mungkin jabatannya, mungkin keberhasilannya, mungkin pengaruhnya, atau kekuasaannya, atau apa dan sebagainya. Termasuk nilai-nilai bajik yang orang lain tertentu itu miliki. Nah, seseorang ini ya meremehkan, namanya maka. Biasanya maka ini kalau sudah meremehkan itu kecenderungan untuk menjadi lancang. Orang mengatakan dengan istilah lain itu adalah kurang ajar gitu. Tidak tahu unggah-ungguh. Tidak tahu unggah-ungguh itu apa? Tidak tahu siapa yang mesti ditempatkan bagaimana. Ya, kita bukannya mau membedakan orang dari sisi dia itu posisinya, statusnya rendah, ini menengah, ini tinggi. Tidak begitu. Tetapi ini adalah urusan hati, urusan rasa, urusan hal-hal orang yang bijak itu perlu perhatikan. Kalaupun ada persamaan, kalaupun menganggap sama semuanya, apakah itu mungkin? Enggak mungkin. Kalaupun itu memungkinkan, itu buruk. Contohnya adalah kalau si A namanya siapa, si B temannya namanya siapa, si A panggil si B langsung namanya saja bisa. Tapi kalau manggil orang si B adalah orang tuanya, dipanggil namanya langsung, itu kan persamaan. Harus tidak ada perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan artinya apa? Sudah ada ini tingkat rendah, ini tingkat menengah, ini tingkat yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi. Kalau mau persamaan, panggil saja namanya. Tidak perlu panggil ya. Jangankan orang Asia, ya orang Barat sendiri tidak semuanya ya panggil orang tuanya itu dengan langsung panggil nama. Ya tentu itu sangat bergantung dengan lingkup sekitar, yaitu masalah budaya, masalah bahasa. Ya seperti misalnya bahasa Inggris tidak ada kata pengganti you. Ada itu tapi bahasa kuno. Though, the. Betul ya? Tapi itu bahasa kuno yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Tapi juga tidak untuk konteks itu untuk memanggil orang yang lebih tinggi juga tidak. Jadi kembali pada permaknaan kata lancang, ya maksudnya adalah sikap bukan hanya tidak menghargai, tetapi sudah melangkai begitulah, offside, ya sudah offside, tidak tahu dirinya itu siapa, ya melakukan apa, ya misalnya. Ya, yang semestinya itu ini kewenangan siapa, tidak tahu menahu itu kewenangan siapa, langsung digabrak, diambil, ya dia yang membuat kebijakan yang bukan dalam kewenangannya, ya begitu. Itu namanya sikap
contoh sikap lancang itu di situ. Hmm. Agak sedikit beda itu dengan kata kurang ajar sih. Kalau kurang ajar itu kan memang terlalu keras ya. Ya. Jadi terjemahan yang cocoknya itu ya lancang itu. Lancang atau sudah melewati batas-batas yang mestinya dipegang. Nggak tahu mau menjelaskan lebih contoh-contoh yang lebih jelas lagi bagaimana. Tapi sudah cukup paham ya? Sudah paham, Bante. Sudah paham. Siapa yang berpikir kasih contoh? Sikap lancang. Sulit ya? Tapi mengerti kan ya lancang itu ya? Izin, Bante. Kalau bahasa awamnya kekepoan ya, Bante? Beda. Kalau kepo itu sebatas ikut campur urusan orang lain. Tapi kalau lancang itu sudah melewati batas. Misalnya begini, dua orang tua sedang membahas tentang urusan tertentu, urusan rumah atau urusan bisnis atau urusan apa begitu. Terus ini adik atau apalagi anak yang terkait dengan urusannya itu langsung juga tidak ada kaitan langsung. Nah, langsung karena hanya dengar gitu, hanya ikut mendengar, terus kemudian langsung gini aja deh, putuskan gini. Sudah itu kayak begitu saja. Nah, jadi membuat orang yang bapaknya ini mau ngomong apa ini? Kadang agak susah juga mau ngomong. Soalnya ada partnernya ini yang dia juga mendengar. Jadi sikap si anak yang tanpa izin, tanpa apa, langsung ngomong, langsung buat keputusan menggantikan bapaknya itu tanpa izin ya, tanpa diizinkan, tanpa minta izin juga, dan membuat pernyataan yang ya seolah-olah itu mendesak pihak papanya itu untuk ikut keputusan dia. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin bisa memperjelas kata lancang itu. Ya, itu tentu adalah hal yang meskipun toh sebetulnya itu tidak harus diucapkan. Hanya berpikir saja, hanya berpikir saja, itu sudah lancang. Nah. Tapi bukan hak dia, tapi dia yang mengambil keputusan. Dia yang membuat keputusan. Ya meskipun ada dalam hati dia. Begitu. Seperti misalnya papa dan mama, papa dan siapa yang lain urusan bisnis gitu ya. Terus si anak ini hanya ikut mendengar tanpa terkait langsung. Ya, terus apa namanya ini si anak ini berpikir sudah gitu saja, diatur sedemikian rupa saja. Meskipun dia baru berpikir dalam hati, itu sudah lancang. Nah, begitu. Bagaimana supaya tidak lancang? Kok papa punya pemikiran begitu? Punya pendapat begitu, apa ya kira-kira alasannya? Nah, kalau seperti ini, meskipun berpikir, bukan namanya kelancangan. Tergantung bagaimana ya sikap hati dalam mengungkap. Ya, sikap hatinya itu. Sikap hatinya seolah-olah ya papa itu nggak ada kemampuannya seperti aku ginilah. Aku anak modern, aku anak aku anak yang
punya anggapan. Tetapi orang yang tua juga punya egonya sendiri. Aku lebih banyak makan garam, lebih berpengalaman. Ya, masing-masing punya sisi positifnya. Ya, termasuk juga punya sisi negatifnya, punya sisi kurangnya. Ya, jadi, tapi bagaimanapun semuanya itu ya saling harga menghargai. Anak ya terutama sekali ya, atau yang lebih muda menghargai yang lebih senior. Sebaliknya meskipun yang senior juga tetap bisa menghargai yang muda juga. Bukan mentang-mentang sebagai yang senior, yang papa, yang mama, yang siapa, kemudian ya meremehkan atau tidak menganggap apa yang menjadi pemikiran anak-anak. Bahkan anak-anak itu mungkin belum 10 tahun. Jangan pikir anak belum 10 tahun itu tidak punya pemikiran yang jernih, yang bersih, yang bijaksana. Hanya mengapa justru pemikiran anak-anak yang polos itu tidak begitu tidak mau dipakai, soalnya terlalu polos. Terlalu berpijak pada nilai kebaikan dan kebenaran yang kalau orang sudah mulai dewasa ada kepentingan tertentu di balik ini itu dan sebagainya, nggak bisa mau putuskan sepolos itu. Nah itu dia. Jadi ternyata orang tua tidak mengakomodir pemikiran anak bukan berarti pemikiran anak itu yang tidak bisa terpakai, tapi justru apa? Ya, masalah-masalah agenda tersembunyi yang mungkin pihak ya orang tuanya itu nggak bisa ikutkan di dalamnya sana, di dalam keputusannya. Itu itu salah satu saja, tidak melulu seperti yang saya sampaikan ini. Tentunya ada anak-anak yang karena pengetahuan di banyak sisinya itu cukup kurang memadai, sehingga keputusannya itu polosnya itu terlalu sederhana, tidak terpikirkan ke banyak sisi. Ini juga bisa, sehingga mengapa keputusan pihak anak atau mereka yang masih relatif muda itu kurang begitu matang, kurang begitu komprehensif, kurang begitu bijaksana, orang bilang, karena tidak melihat dari banyak sisi, karena memang ya belum tahu, begitu ya, belum dipelajari, belum diketahui. Ya, tentang upah kilesa yang disebutkan tadi, salah satunya adalah kelancangan. Kelancangan itu yang nomor keberapa, Bu ya? Nomor 6 atau 7 ya, Pak? Nomor 1 apa? Keserakahan. Nomor 2 kebencian. Nomor 3 kemarahan. Nomor 4 dendam. Nomor 5 pelecehan, maka. Nomor 6 palasa ya, kelancangan. Nomor 6 ya. Nomor 7 kekikiran. Nomor 8 keiri hatian. Nomor berapa? 9 kepalsuan. Nomor 10 keculasan. Nomor 11 kebandelan. Nomor 12 nggak hafal. Nomor 12
pertengkaran, tidak mau kalah begitu lah. Pertengkaran. Nomor 13, pembandingan diri. Aku lebih tinggi dari dia, aku lebih rendah dari dia, aku setara dengan dia. Pembandingan diri. Nomor 14, ketinggi-hatian. Pokoknya siapapun orangnya, aku yang lebih tinggi. Nomor 15, kemabukan. Mabuk, bukan dimaksudkan mabuk alkohol ya, mabuk harta, mabuk tahta, mabuk pujian, ya, mabuk apa lagi? Mabuk cinta, mabuk makanan. Ya, mabuk makanan itu beda. Mabuk makanan itu ada dua arti. Maksudnya itu terlalu greedy dengan makanan apa, dikejar, pokoknya harus dapat. Itu juga mabuk makanan. Tapi situasi setelah makan, kenyang, itu terjadi yang namanya mabuk juga. Jadi kalau orang selesai makan itu, otak itu blank. Kayaknya mau capek, mau istirahat sebentar. Itu sebetulnya dalam kondisi mabuk. Nah. Dalam kondisi mabuk. Di dalam bahasa, di dalam itu, literatur Buddhis juga ini dijelaskan. Seorang biku setelah selesai pindapata, setelah selesai makan, setelah istirahat sebentar untuk menghilangkan kemabukan karena makanan, itu disampaikan seperti begitu. Saya, setelah makan tuh mabuk ya. Yang keberapa tadi mabuk? 15. Yang ke-16 apa? Kelengahan, yaitu tidak adanya sati, tidak adanya pengingatan. Pengingatan yang bagaimana? Pengingatan dalam memunculkan nilai-nilai luhur atau terlebih nilai-nilai kebijaksanaan atas objek yang diketahui oleh keenam pintu indera. Mendengar sih, tapi pahamnya agak sulit ya. Gimana tadi itu? Sati mengatasi semua ya. Itu tanpa sati selalu berpopuler. Ya, sati yang nomor 1. Sati adalah keseluruhan. Sati itu diibaratkan seperti tapak kaki gajah yang sudah mencakupi keseluruhan dharma apapun. Hanya sati di sini kalau disebutkan 1 itu artinya ada 2 di belakangnya sudah termasuk. Sati itu seperti piring. Masih ada selain piring itu apa? Sendok dan garpu. Nah, kalau menyebut sati itu pasti ada kebijaksanaan dan daya upaya. Kalau ada pannya sebutkan 1, masih ada sati, masih ada daya upaya. Kalau disebutkan 1 daya upaya, masih ada sati, ada pannya di belakangnya. Tergantung mana yang disebutkan salah 1, 2 yang lainnya otomatis ikut. Ya. Kecuali disebutkan 3-3-nya. Kalaupun disebutkan 2, bukan berarti hanya 2. Pasti ada 1 lagi yang ikut meskipun tidak ikut tersebutkan. Anumodana. Ya. Makasih. Upakilesa itu tadi dihafalkan. Baik Bante. Baik Bante. Ya. 16 ya Pak? 16 ya. 16. Kita 1 hari sekali. Sabitiyo wiwajantu